Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan teori kewirausahaan. Hari ini saya akan bicara tentang perencanaan bisnis. Apa itu perencanaan bisnis dan apa fungsinya, bagaimana cara menyusunnya, saya akan membahasnya pada hari ini. Setelah memahami entrepreneurship dan memulai usaha, maka diperlukan perencanaan bisnis yang harus dibuat sesuai kebutuhan. Bisa detail dan kompleks, atau juga bisa singkat. Semakin besar risiko dan rumitnya proses produksi dan proses transaksi bisnis, maka semakin kompleks pula rencananya. Panjang pendek rencana bisnis tergantung besarnya investasi dan risiko bisnis. Rencana bisnis biasanya secara resmi digunakan untuk pihak-pihak terkait, misalnya para investor, bankers, atau pemerintah. Secara sederhana, rencana bisnis dapat menjadi alat bantu untuk mensistemasi logika bisnis wirausahawan yang masih pemula. Di sini kita lihat ada perbedaan rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Dalam rencana bisnis, waktunya itu pembentukan organisasi baru atau organisasi produk ataupun jasa. Sedangkan dalam perencanaan bisnis adalah pengembangan organisasi, produk ataupun jasa yang dimiliki. Dalam rencana bisnis, itu kompleksitasnya adalah sederhana. Sedangkan dalam perencanaan bisnis, itu sangat kompleks dan holistik. Untuk strukturnya, perbedaan rencana bisnis dan perencanaan bisnis terdapat pada fokusnya. Rencana bisnis itu fokusnya pada 3 hal utama, yaitu ide bisnis, pemasaran, dan keuangan atau sumber modal. Sedangkan perencanaan bisnis itu menyeluruh, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Kemudian untuk jangka waktunya, rencana bisnis itu biasanya lebih dalam waktu jangka pendek, yaitu 3-7 tahun, sedangkan perencanaan bisnis itu jangka panjang, biasanya lebih dari 10 tahun. Fungsi dari rencana bisnis itu sendiri adalah sebagai gudang ide dalam menjalankan rencana bisnis Anda. Dia bisa bentuknya tertulis. Kenapa tertulis? Karena ini akan memudahkan Anda untuk melihat atau meninjau kembali ide-ide Anda tersebut. Kemudian rencana bisnis ini berfungsi untuk membuat Anda tetap berada pada jalur yang direncanakan. Jadi nggak gagal fokus gitu ya. Jadi tetap stick pada rencana Anda. Kemudian rencana bisnis ini juga berfungsi untuk membangkitkan antusiasme dan visi bisnis Anda. Dan dia membuat Anda tidak kehilangan arah dan semangat ketika Anda menjalankan bisnis yang Anda rencanakan tadi. Ada beberapa tips dalam menyusun rencana bisnis. Apa saja tipsnya? Yang pertama, rencana bisnis itu harus dibuat secara singkat dan padat agar orang lain mengerti, orang lain bisa jelas, dan tertarik dalam waktu yang tidak lama. Kemudian, rencana bisnis harus dibuat secara rapi, ya, harus terorganisasi secara rapi agar menarik dilihat dan menarik untuk dibaca. Kemudian, dalam rencana bisnis, Anda harus membuat rencana yang menjanjikan dan harus bisa memproyeksikan rencana apa yang akan dilakukan di masa datang. Kemudian, hindari untuk melebih-lebihkan proyeksi dan kemukakan semua risiko yang signifikan. Dalam rencana bisnis, Anda harus menguraikan bahwa Anda akan mempunyai tim yang terpercaya dan efektif. Kemudian, dalam menyusun rencana bisnis, Anda harus fokus. Jangan melebar kemana-mana, tapi betul-betul fokus pada rencana bisnis Anda. Kemudian Anda tentukan target pasarnya apa, dan Anda harus menguraikannya secara realistis dan spesifik. Rencana bisnis harus memuat paling tidak, yang pertama ada ide bisnis. Kemudian yang kedua, alasan ide bisnis tersebut.
Nah, alasan ide bisnis tersebut adalah sebuah jawaban atas kebutuhan, permintaan pasar, atau mungkin dapat juga menciptakan pasar baru. Kemudian, rencana bisnis Anda harus memuat uraian mengapa Anda adalah orang yang tepat untuk melakukan bisnis tersebut. Kemudian, rencana bisnis harus berisi tentang penjelasan mengenai bagaimana cara Anda akan mengembangkan bisnis ini di masa depan. Kemudian, menjelaskan juga bagaimana Anda akan menghasilkan uang atau keuntungan dari bisnis yang Anda rencanakan ini. Kemudian, Anda juga harus menyebutkan apa sasaran pasar yang akan Anda tuju, meliputi siapa pembelinya dan bagaimana mendapatkan penjualan. Dan juga Anda harus menyebutkan rincian mengenai dana yang dibutuhkan untuk memulai bisnis Anda. Jadi dapat kita simpulkan ketika bicara tentang konsep dan wawasan rencana bisnis, maka kita bisa tahu bahwa rencana bisnis itu pada dasarnya adalah sebuah gambaran rinci tentang usulan bisnis yang pada dasarnya itu memuat deskripsi bisnis, jenis pelanggan atau sasaran pasar, kemudian situasi persaingan atau pemasaran, sarana dan prasarana untuk produksi, sumber dan pengelolaan keuangan, serta sumber daya manusia sebagai pelaku bisnisnya. Terdapat 3 bagian utama dalam rencana bisnis. Yang pertama ada konsep bisnis, yang kedua adalah pasar atau market, dan yang ketiga adalah rencana keuangan. Konsep bisnis ini menjelaskan secara rinci mengenai industri yang digeluti, struktur bisnis, produk atau jasa yang ditawarkan, dan bagaimana menyukseskan bisnis. Kemudian untuk yang pasar, itu membahas dan menganalisis konsumen potensial, yaitu siapa dan di mana mereka berada, dan apa yang menyebabkan mereka mau membeli, serta menjelaskan tentang persaingan yang akan dihadapi dan bagaimana kita akan memposisikan diri untuk memenangkannya. Kemudian dalam rencana keuangan, ini kita akan menjelaskan estimasi pendapatan dan analisis break even. Sedangkan untuk komponen kunci rencana bisnis itu ada 7. Yang pertama adalah ringkasan, yang kedua adalah deskripsi bisnis, yang ketiga adalah strategi pasar, yang keempat adalah analisis kompetisi, yang kelima adalah rencana desain dan pengembangan, yang keenam rencana operasi dan manajemen, serta yang ketujuh adalah analisis rencana keuangan. Dalam proses kewirausahaan, terdapat 3 kekuatan yang mendorong kesuksesan suatu bisnis, yaitu yang pertama adalah peluang, yang kedua adalah tim, dan yang ketiga adalah sumber daya. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian dan risiko merupakan teman sejati seorang entrepreneur. Peran entrepreneur dan timnya adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketiga kekuatan dalam proses kewirausahaan di dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Oleh karena itu, tim yang dibangun oleh entrepreneur merupakan kunci penting dari keberhasilan. Dari sini, maka dapat disimpulkan bahwa rencana bisnis adalah komunikator kualitas dan status keseimbangan antara ketiga kekuatan tersebut pada saat tertentu. Perlu diingat bahwa rencana bisnis dapat menjadi cepat usang setelah dicetak, sehingga entrepreneur harus melatih kebiasaan berencana dan bereaksi secara cepat, dan mengkombinasikan logika dan intuisi dalam segala situasi. Entrepreneur harus belajar menentukan kapan harus bertindak dan kapan harus bertahan. Contoh penulisan rencana bisnis. Jadi dalam rencana bisnis, ada beberapa komponen yang sebaiknya ada, yaitu yang pertama adalah ringkasan bisnis, kemudian konsep bisnis, yang ketiga gambaran pasar, yang keempat adalah target pasar, kemudian pesaing dan kondisi persaingan, organisasi dan manajemen, rencana keuangan, dan lampiran. Nah,
Ringkasan eksekutif ini yang di bagian pertama itu adalah ringkasan yang memuat intisari dari rencana bisnis. Meliputi yang pertama ada konsep bisnis yang akan dibangun, kemudian bagaimana misi perusahaannya, lalu produk atau jasanya apa, nanti menceritakan bagaimana persaingan yang akan dihadapi, kemudian target dan ukuran pasarnya, strategi pemasaran yang akan dilakukan, dan tim manajemen. Nah, ringkasan eksekutif ini biasanya sering dijadikan alat bagi para pembacanya untuk menilai rencana bisnis ini layak atau tidak. Jadi, dalam ringkasan eksekutif, Anda harus betul-betul bisa menjelaskan secara singkat dan padat intisari dari rencana bisnis Anda. Karena biasanya investor itu akan melihatnya fokus di sini dulu. Jadi apakah ini tertarik atau tidak, kemudian ini layak atau tidak, itu berawal dari ringkasan eksekutif tadi. Jadi dalam menyusun rencana bisnis, utamakan bisa membuat ringkasan eksekutif yang betul-betul bisa memuat secara jelas dan padat intisari dari rencana bisnis Anda. Berikut adalah tips-tips dari penulisan rencana bisnis. Yang pertama, teman-teman dalam membuat rencana bisnis itu buatlah secara tertulis dan sajikan secara rapi. Usahakan untuk meminimalisir kesalahan, misalnya no typo errors, kemudian ada kesesuaian bullets and numbering, penulisan kalimat yang baik dan benar sesuai kaidah penulisan, itu misalnya. Kemudian jangan lupa juga untuk dibuat semenarik mungkin desainnya. Jadi tidak hanya baik secara isi, tidak hanya benar secara isi, tapi juga ditambahkan dengan desain-desain yang menarik agar lebih eye-catching. Hanya teman-teman juga perlu ingat ya, untuk menambahkan desain itu juga jangan too much atau berlebihan. Yang kedua, buat rencana bisnis Anda dalam 10-20 halaman. Jadi jangan terlalu singkat, tapi juga jangan terlalu panjang. Agar pembaca atau calon investor itu bisa menangkap rencana bisnis Anda dengan baik, tapi tidak bosan membacanya. Yang ketiga, buat halaman muka dan judul. Di situ Anda menuliskan secara lengkap, menuliskan juga secara jelas, apa nama perusahaannya, alamat dan telepon perusahaannya, serta kapan tanggal rencana bisnis Anda tersebut dibuat. Lalu, buat rencana bisnis Anda secara ringkas, di mana ringkasan ini memuat status bisnis, kemudian produk atau jasa yang Anda akan jalankan atau Anda akan tawarkan, kemudian konsumen atau pasarnya bagaimana, proyeksi keuangannya, kemudian target 3-7 tahun ke depan bagaimana, jumlah modal yang dibutuhkan, dan keuntungan bagi calon investor yang akan bisa diperoleh di masa depan setelah bisnis Anda berjalan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk buat daftar isi dalam rencana bisnis Anda. Ini penting karena akan memudahkan pembaca atau calon investor Anda untuk mencari informasi yang diperlukan. Jadi ini akan memudahkan mereka ketika mereka pengen tahu apa nih proyeksi keuangannya gitu ya. Kemudian apa nih konsumen pasarnya siapa nih gitu. Dia nanti gampang untuk cari di bagian-bagian mana kalau ada daftar isinya. Baik, demikian penjelasan tentang materi perkuliahan bisnis plan hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan dan seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan di Elita atau WA Group Kelas. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf masih banyak kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Terkait dengan penugasan bisnis plan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di dalam WA Group atau di dalam Elita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.